Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsa Tasnim dengan NIM 2311020006, jurusan Sejarah Peradaban Islam UI Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pandangan dan pengalaman saya tentang arkeologi, terutama sejak saya mempelajarinya di bangku kuliah. Ketika pertama kali masuk kuliah, mata kuliah arkeologi itu terasa asing bagi saya. Sebagai lulusan IPA, saya belum pernah mempelajari bahkan mendengar kata arkeologi sebelumnya. Saat SMA, fokus pembelajaran itu lebih banyak pada sains seperti fisika, biologi, kimia. Jadi ketika mendengar istilah arkeologi, saya sempat merasa bingung dan bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari dalam arkeologi? Dan untuk apa sih belajar tentang benda-benda kuno dan peninggalan-peninggalan masa lalu? Namun, seiring perkembangan waktu, perspektif saya mulai berubah. Kuliah dan berbagai pengalaman penelitian membuka mata saya bahwa arkeologi bukan hanya tentang benda mati, tapi juga tentang kehidupan manusia, cerita, dan nilai yang bisa kita pelajari di dalamnya. Nah, kata arkeologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkeos yang artinya purbakala dan logos yang artinya ilmu. Menurut Marta Joukowsky, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang peninggalan manusia kuno secara sistematis untuk merekonstruksi budaya dan peninggalan masa lalu. Dengan kata lain, arkeologi bukan hanya menggali tentang benda, tetapi juga menggali bagaimana cerita di balik benda tersebut. Ilmu arkeologi sendiri bermula dari kegiatan kolektor seni Eropa pada abad ke-17 yang hobi mengumpulkan benda-benda antik tanpa metode yang jelas, tidak ada tujuannya. Terus pada abad ke-19, arkeologi itu mulai dipandang sebagai ilmu yang sistematis. Sedangkan di Indonesia, arkeologi itu mulai berkembang pada era kolonial melalui lembaga Batavia Oudschap van Kasten and Wetenschappen. Nah, kini arkeologi menjadi studi penting untuk memahami sejarah Nusantara seperti peninggalan-peninggalan kerajaan hingga pengaruh Islam di Nusantara. Penelitian arkeologi sendiri memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mencari bentuk-bentuk kebudayaan masa lampau, seperti alat-alat dan struktur bangunan untuk menyusun sejarah perkembangan masyarakat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi fungsi benda-benda tinggalan masa lalu, seperti peralatan sehari-hari sebagai bahan dari rekonstruksi tata kehidupan. Yang ketiga, untuk mengungkap faktor-faktor perubahan kebudayaan untuk memahami proses evolusi sosial budaya masyarakat. Selanjutnya ada subjek dan objek arkeologi. Subjek arkeologi sendiri adalah hasil budaya kuno yang dibuat oleh individu atau masyarakat di masa lampau. Sedangkan objek atau data arkeologi itu ada 5. Yang pertama ada artefak. Artefak sendiri adalah teknologi buatan manusia dari bahan alam untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang kedua ada ekofak, yaitu sisa alam yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup. Yang ketiga ada fitur, yaitu jejak pada alam akibat aktivitas manusia. Yang keempat ada konteks, yaitu rekaman arkeologis dengan sifat formal, spasial, kuantitatif, dan relasional. Yang kelima ada persebaran, yaitu lokasi temuan arkeologi yang tersebar di berbagai tempat. Penelitian arkeologi juga memiliki beberapa metode. Yang pertama ada penjajakan, yang merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi dan potensi situs arkeologi. Yang kedua ada survei. Survei ini juga memiliki beberapa metode. Jika dari permukaan atau ground itu dilakukan observasi langsung di lokasi. Jika dilakukan dari udara atau aerial itu menggunakan foto udara atau citra satelit. Jika dari bawah tanah atau subsurface itu menggunakan dengan radar tanah atau pengeboran. Jika dari bawah air atau submarine itu dengan sonar untuk mendeteksi situs bawah air. Nah, metode ketiga itu ada pendokumentasian. Semua temuan itu dicatat dalam bentuk peta, foto, dan deskripsi untuk analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, metode terakhir ada penggalian atau ekskavasi. Nah, ekskavasi dilakukan untuk mendapatkan data mendalam tentang konteks arkeologi atau data secara spesifiknya. Lalu, bagaimana hubungan antara arkeologi dengan ilmu lain? Nah, arkeologi ini merupakan ilmu multidisiplin. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh bantuan ilmu lain, baik dari kelompok ilmu lunak maupun ilmu keras. Contohnya, kalau ilmu lunak itu ada sejarah,
Arkeologi menggunakan teks sejarah sebagai sumber untuk menginterpretasikan temuan material. Sebaliknya, sejarah menggunakan temuan arkeologi untuk memperkaya narasinya. Contoh lain ada seni dan sastra, terus ada antropologi yang mengkaji pola sosial masyarakat melalui peninggalan masa lalu. Kemudian ada dari golongan ilmu keras itu ada ilmu biologi yang berguna dalam analisis tulang atau fosil manusia purba yang dikenal dengan bioarkeologi. Yang kedua ada kimia yang digunakan untuk analisis karbon dalam penentuan usia artefak atau yang kita kenal dengan istilah carbon dating. Yang ketiga itu ada fisika dan banyak lagi. Nah, ternyata ilmu-ilmu yang saya pelajari ketika SMA itu saling berkaitan, saling berhubungan dengan ilmu arkeologi. Nah, dalam salah satu penelitian saya berkesempatan mengunjungi Nagari Mae, sebuah daerah di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yang terkenal dengan peninggalan menhirnya. Menhir adalah batu tegak yang dibuat masyarakat masa lalu dan sering dikaitkan dengan ritual atau kepercayaan tertentu. Menhir di Nagari Mae ini memiliki keunikan tersendiri. Ternyata setelah diteliti, menhir-menhir yang tersebar di 28 situs itu tidak selalu menghadap ke arah Gunung Sago, yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan kepercayaan masyarakat lokal. Lalu kami juga menemukan adanya balai-balai batu yang diperkirakan digunakan sebagai tempat pertemuan atau upacara adat. Nah, meski sederhana, penelitian ini mengajarkan saya bahwa pentingnya menjaga situs-situs ini sebagai warisan budaya dan masih banyak misteri yang belum terungkap di Nagari Mae itu. Selanjutnya, selain di Nagari Mae, beberapa waktu lalu kami juga melakukan penelitian di 3 lokasi bersejarah di Kota Padang bersama komunitas penelusuran khusus sejarah dan budaya atau Kopassus SB. Yang pertama kami mengunjungi Bukit Gado-Gado. Di lokasi ini kami menemukan adanya batu prasasti atau batu bersurat dan pillbox yang merupakan benteng kecil peninggalan Jepang yang menjadi simbol pertahanan pada masa perang. Di sana kami melakukan teknik pengukuran dan pencatatan serta pemahaman tentang fungsi historis peninggalan tersebut. Lalu kami ke Bukit Peti-Peti. Bukit ini menjadi titik penting perdagangan lintas budaya pada masa lampau. Dari atas bukit, kami bisa melihat Kota Padang itu dari 2 sisi. Sebelah kanan saya melihat pantai air manis dan sebelah kiri saya melihat pelabuhan Teluk Bayur. Lalu lokasi terakhir yang kami kunjungi adalah Kota Tua Padang. Kota Tua adalah pemukiman pertama di Padang yang berkembang sejak abad ke-17. Daerah ini mencerminkan interaksi budaya dan ekonomi dari pengaruh kerajaan Pagaruyung, Kesultanan Aceh hingga VOC. Kota Tua ini adalah simbol sejarah panjang yang membentuk Kota Padang menjadi pusat perdagangan strategis di pantai barat Sumatera. Nah, penelitian sederhana yang saya lakukan selama kuliah itu mengajarkan saya banyak hal, yaitu bagaimana menghargai peninggalan masa lalu, bagaimana membaca jejak kehidupan masa lalu, dan yang paling penting, bagaimana belajar dari peradaban terdahulu untuk membangun masa depan. Dulu saya mungkin berpikir bahwa arkeologi adalah ilmu yang kaku, yang jauh dari kehidupan kita. Namun, sekarang saya tahu bahwa arkeologi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Melalui perjalanan saya mempelajari arkeologi, saya mulai memahami bahwa masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap artefak atau situs adalah saksi bisu kehidupan yang pernah ada. Dan saya belajar bahwa arkeologi bukan hanya soal ilmu, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.